Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwan sekalian, kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah Salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di udara di frekuensi 107,7 FM Radio Dakwah Salafiyah Banjarsari yang dipancar luaskan dari Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari, Kedung Kenal, Banjarsari. Yang mana pada pagi hari ini insyaallah kita akan mendengarkan sebuah kajian yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Abu Abdillah Sofyan hafidahullah ta'ala anhu. Bagi antum sekalian yang ingin mengikuti kajian ini dengan seksama, silakan antum persiapkan segala sesuatu, kitabnya, pensilnya, bukunya dan lain sebagainya. Dan juga bagi antum yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan, silahkan antum bisa menghubungi nomor kami di nomor 08535303020304, 085353020304, atau juga antum bisa mengirimkan surat ke redaksi kami, yakni Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari, Kedung Kenal, Banjarsari. Dan sekarang kita langsung aja kepada beliau, Al-Ustadz Abu Abdillah Sofyan hafidahullah. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la halla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kitab Masailul Jahiliyah atau perangai-perangai jahiliyah karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan masuk pada masalah yang ke-11 dan 12 sekaligus. Jadi dua masalah sekaligus, yaitu tentang i'timaduhum 'alal qiyasil fasid wa inkarul qiyasis sahih. Kebiasaan orang-orang jahiliyah berpegang dengan qiyas yang rusak, qiyas yang fasid, dan mengingkari qiyas yang sahih. Qala al-muallif rahimahullah, al-mas'alatani al-hadiya asyara wa thaniya asyara. Permasalahan yang ke-11 dan 12. Dua masalah, yang ke-11 dan ke-12. Yang ke-11, al-istidlalu bil qiyasil fasid. Berdalil dengan qiyas yang fasid. Kaqaulihim in antum illa basyarum mithluna. Seperti ucapan mereka yang Allah Subhanahu wa taala hikayatkan dalam Al-Qur'an. Mereka ucapkan kepada para nabi,
kalian hakikatnya hanyalah manusia biasa seperti kita juga. Surat Ibrahim ayat ke-10. Dan masalah yang ke-12, ingkarul qiyasi sahih, mengingkari qiyas yang sahih. Jadi inilah di antara perangai orang-orang jahiliyah dahulu, sifat-sifat mereka. Mereka berdalil dengan qiyas yang fasid, yang tidak bisa dijadikan qiyas, dan mereka mengingkari qiyas yang sahih. Untuk dapat memahami masalah ini, kita jelaskan dulu secara sekilas pengertian qiyas menurut para ulama. Al-qiyas secara bahasa maknanya at-taqdir wal musawah, pengukuran atau penyamaan. Pengukuran dan penyamaan. Ini secara bahasa. Ya. Jadi dari makna bahasa kita sudah dapat memahami bahwa yang dimaksud dengan qiyas adalah pengukuran atau penyamaan antara dua hal atau dua bentuk. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan qiyas adalah taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin bainahuma. Taswiyatu far'in bi aslin, menyamakan dua masalah, yaitu yang terdiri dari cabang dan pokok. Cabang yang disamakan, pokok yang dijadikan patokan. Fi hukmin, di dalam suatu hukum. Li'illatin jami'atin bainahuma, karena adanya sebab yang mengumpulkan antara keduanya. Jadi yang dimaksud dengan qiyas adalah menyamakan dua masalah, yaitu antara cabangnya dan pokoknya di dalam sebuah hukum, karena adanya sebab yang menyatukan keduanya. Biar lebih jelas, kita berikan contoh. Nabi SAW menyebutkan di antara asnaf ribawiyah, barang-barang ribawi adalah al-bur bil bur, gandum dengan gandum. Yakni tidak boleh menukar gandum dengan gandum walaupun jenisnya berbeda, dengan jumlah yang berbeda. Tidak boleh menukar gandum dengan gandum dengan jumlah yang berbeda atau dengan cara kredit. Kalau kita menukar gandum yang baik kualitasnya dengan gandum yang agak jelek dengan ukuran yang berbeda, maka itu riba. Karena Nabi SAW telah mengabarkan bahwa itu adalah barang ribawi. Baik. Bagaimana dengan beras yang biasa kita makan? Apakah juga terlarang? Padahal tidak ada hadis yang mengatakan ar-ruz bir-ruz, beras dengan beras. Maka beras juga terlarang. Diketahui dengan adanya qiyas, disamakan antara beras dengan gandum. Beras juga tidak boleh kita tukar-menukar dalam jumlah yang berbeda. Misalkan beras Tasik ditukar dengan beras Banjarsari, harus sama ukurannya. Kalau 2 kilo
ditukar juga dengan 2 kilo. Tidak boleh lebih. Kalau lebih, maka termasuk dalam kategori riba. Tidak boleh juga tunda atau kredit. Saya kasih 1 kilo dulu, saya ambil 2 kilo, saya kasih 1 kilo, nanti menyusul 1 kilo. Ini riba juga. Kenapa disamakan antara beras dan gandum? Karena ada illah jami'ah bainahuma. Ada sebab yang menyatukan keduanya. Apa sebabnya? Di antaranya al-makil. Dua-duanya bisa ditakar, bisa ditimbang. Kedua-duanya bisa ditakar atau bisa ditimbang. Ini contoh kias. Maka beras termasuk dalam asnaf ribawiyah. Baik. Kalau gandum dikiaskan dengan tahu misalkan, tidak bisa. Tidak cocok. Tahu tidak masuk ke dalam asnaf ribawiyah. Sehingga boleh tahu Sumedang dengan tahu Ciamis atau Kedung Kendal, tahunya Pak Undang, ditukar walaupun jumlahnya berbeda. Walaupun jumlahnya berbeda. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena dia bukan termasuk barang-barang ribawiyah. Apakah tidak bisa dikiaskan kepada gandum? Tidak bisa. Karena ilahnya berbeda. Sebabnya berbeda. Gandum bisa ditakar dan ditimbang, atau biasa ditakar dan ditimbang, sedangkan tahu tidak seperti itu, tidak sebagaimana beras. Baik, ini sekedar contoh dan pengantar tentang makna kias. Maka kalau kita menyamakan antara tahu dengan gandum atau dengan beras, itu disebut dengan al-kiasul fasid, kias yang rusak. Kenapa? Karena adanya al-farid yang memisahkan antara keduanya, yaitu illah yang berbeda. Tetapi kalau kita samakan beras dengan gandum, itu namanya al-qiyasus sahih, kias yang benar. Karena adanya illah yang sama, adanya jami, adanya sesuatu yang membuat mereka sama, yaitu illah, sebab yang sama, sama-sama bisa ditakar dan ditimbang. Baik. Kata beliau rahimahullah, al-istidlal bil qiyasil fasid. Di antara bentuk kebodohan orang-orang jahiliyah, mereka berdalil dengan kias yang salah, kias yang rusak. Yaitu tidak adanya sebab yang bisa menggabungkan antara dua hal yang dikiaskan. Bentuknya seperti apa? Adalah seperti ucapan mereka, in antum illa basyarum mithluna. Dalam surat Ibrahim ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang ucapan orang-orang kafir dahulu. Ketika para rasul diutus kepada mereka untuk mengajak mereka kepada tauhid dan meninggalkan perbuatan syirik, apa jawaban mereka? In antum illa basyarum mithluna. Kalian tidak lain kecuali manusia seperti kita juga. Ini kias mereka. Mereka samakan antara diri mereka dengan para rasul yang diutus demi untuk menolak kebenaran. Jadi kita tidak peduli dengan apa yang kamu sampaikan. Kita tidak mau mengikutinya. Karena kalian ini hanya manusia seperti biasa. Seperti kita juga. Hanya manusia biasa seperti kita juga. Ini kias yang fasid. Menyamakan diri mereka dengan para rasul. Kenapa dikatakan kias yang fasid, kias yang rusak? Karena adanya al-farid. Adanya yang membedakan. Yaitu para rasul
diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rasul dipilih oleh Allah, sedangkan manusia biasa tidak dipilih oleh Allah untuk menjadi rasul. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih dari malaikat utusan-utusan, demikian pula dari manusia. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu yang di depan dan di belakang mereka. Jadi, keberadaan para rasul adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita samakan antara para rasul dengan manusia biasa demi untuk menolak atau tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul. Jadi, jangan kita ikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah ini. Mereka menolak kebenaran karena mereka samakan orang yang membawa kebenaran dengan manusia biasa, yaitu para rasul alaihimussalatu wassalam. Tidak mau mereka mengikuti kebenaran karena mereka anggap kita sama-sama manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan para rasul dengan wahyu yang Allah berikan kepada mereka. Lalu mereka mengatakan, turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una. Kalian hanya menginginkan untuk menghalangi kami dari apa yang disembah oleh bapak-bapak kami. Fa'tuna bisultanin mubin. Maka datangkan kepada kami suatu hujjah yang terang. Lalu apa jawab para rasul? Qalat lahum rusuluhum, in nahnu illa basharun mithlukum, walakinna Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Kata para rasul, memang benar, kami hanyalah manusia biasa seperti kalian juga. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatannya kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada para rasul dengan wahyu yang Allah berikan kepada mereka, dan pilihan untuk menjadi orang-orang yang lebih utama dibanding yang lainnya. Maka harus kita ikuti kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Jangan kita samakan antara para Rasul dengan makhluk yang lainnya. Jangan kita samakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan selain beliau. Maka ini bentuk penyamaan kias yang fasid, penyamaan yang rusak, penyamaan yang salah, dan bentuk mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Kita mengingkari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tolak karena adanya ulama fulan yang fatwanya berbeda dengan hadis tersebut. Ini lebih berbahaya lagi sebenarnya. Karena dia lebih meninggikan ulama fulan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita ikuti perangai jahiliyah. Mereka samakan para rasul dengan manusia biasa yang perkataannya bisa diterima dan ditolak. Jangan samakan. Seperti pesan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, setiap perkataan
siapapun yang mengucapkannya bisa diterima, bisa ditolak. Kecuali penghuni kubur ini sambil menuju kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita menolak apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berdalil sama saja yang dikatakan oleh si fulan dan si fulan. Kita samakan antara dia, antara ucapannya, antara pendapatnya dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kias yang rusak. Karena jelas berbeda antara ucapan manusia biasa dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah yang beliau ucapkan itu dari hawa nafsunya, tetapi dia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka hati-hati. Jangan kita ikuti perangai jahiliyah ini. Sebaliknya, juga termasuk perangai jahiliyah. Mereka menyamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para rasul sebelumnya dan juga orang-orang saleh dengan Allah Subhanahu wa taala dari sisi uluhiyah. Ini lebih parah lagi. Ini juga kias yang fasid. Mereka di satu sisi mengingkari para rasul, sebagian orang-orang jahiliyah mengingkari kebenaran yang dibawa oleh rasul dikarenakan rasul katanya hanya manusia biasa seperti mereka. Sebaliknya, di lain sisi mereka samakan rasul dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sama-sama menurut mereka memiliki kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Padahal kemampuan yang luar biasa, mukjizat yang ada pada para rasul adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya mereka samakan Allah dengan para rasul atau dengan orang-orang saleh di dalam uluhiyah. Ya. Sehingga mereka menyembelih untuk orang-orang saleh yang sudah meninggal atau para rasul yang sudah meninggal. Mereka jadikan sebagai perantara-perantara di dalam berdoa. Mereka anggap para rasul dan orang-orang saleh yang sudah meninggal bisa memberikan kemanfaatan dan bisa menyembuhkan penyakit mereka, mengabulkan hajat-hajat mereka, layaknya Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih rusak lagi kiasnya. Ya. Bagaimana bisa menyamakan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini dua-duanya perangai orang saleh. Astagfirullah. Perangai orang-orang jahiliyah. Afwan. Perangai orang-orang jahiliyah. Ya. Di lain sisi, ingkarul qiyasi sahih. Mereka mengingkari kias yang sahih. Penyamaan yang benar. Di antara bentuknya, mereka mengingkari pengutusan Rasul dari kalangan manusia. Mereka ingin Rasul dari malaikat. Padahal, kalau mau mengikuti kias yang sahih, akal yang sehat, sudah sepatutnya Rasul diutus dari kalangan manusia. Karena yang berjalan di muka bumi ini adalah manusia, bukan malaikat. Penghuni bumi ini adalah manusia, bukan malaikat. Sehingga manusia bisa menjadikan Rasul sebagai teladan, sebagai contoh. Andaikan malaikat yang diutus, mungkin kita beralasan, dia kan malaikat. Maka pantas kalau ibadahnya hebat.
Pantas kalau dia bisa terus taat kepada Allah, tidak pernah berbuat maksiat. Tetapi kalau yang diutus Rasul dari kalangan manusia, benar-benar kita bisa jadikan teladan. Beliau menikah, kita juga menikah. Beliau berpuasa, beliau juga berbuka. Dan seterusnya. Kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau manusia biasa seperti kita juga. Maka Allah Subhanahu wa taala telah membantah kias yang salah atau pengingkaran orang-orang jahiliyah terhadap kias yang benar. Seperti dalam surat Al-Isra ayat ke-95, "Qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutmainnina lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakar rasulah." Katakanlah, andaikan yang berjalan di muka bumi ini dengan tenang adalah malaikat, niscaya kami akan menurunkan kepada mereka dari langit malaikat sebagai rasul, sebagai utusan. Tapi karena di muka bumi adalah manusia, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus manusia dari kalangan mengutus rasul dari kalangan manusia. Tetapi kias yang sahih ini diingkari oleh kaum musyrikin, diingkari oleh orang-orang jahiliyah. Maka jangan sampai kita mengikuti sifat-sifat mereka, karakter mereka, perangai mereka, menolak kebenaran dengan kias yang fasid, yang rusak, dan mengingkari kias yang sahih. Lalu kata beliau rahimahullah, wal jami' li hadza wa ma qablahu adamu fahmil jami' wal fariq. Dan yang menyatukan antara permasalahan yang ke-11 dan ke-12 adalah tidak memahami al-jami' wal fariq, yang menyatukan dan yang memisahkan. Yaitu tidak memahami apa yang membedakan antara Rasul dengan manusia biasa, dan tidak memahami apa yang menyamakan antara Rasul dan manusia biasa. Mereka tidak paham. Yang pertama, mereka tidak paham akan tingginya kerasulan dan kenabian, akan keutamaan Rasul dan keutamaan seorang Nabi yang Allah perintahkan harus diikuti, harus dihormati, harus didukung, harus dijadikan teladan. Mereka tidak paham hakikat ini, sehingga mereka samakan antara Nabi dengan manusia biasa. Bahkan mereka berani menolak perkataan Nabi, ditentang dengan perkataan dukun, ditentang dengan perkataan Pak Kiai. Jelas-jelas hadis melarang perbuatan bid'ah, tetapi mereka berdalil Pak Kiai melakukannya. Mereka samakan perbuatan Pak Kiai dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Sebaliknya, mereka tidak memahami yang menyatukan atau yang membuat sama antara Nabi dan Rasul dan manusia biasa. Sehingga pada akhirnya mereka angkat kedudukan Nabi dan Rasul
seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, seperti kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sembah Dia, mereka berdoa kepadanya, dan mereka menganggap Dialah juru selamat yang bisa menyelamatkan mereka dan menolak kemudaratan dari mereka. Kenapa pemahaman seperti ini ada? Karena tidak memahami al-jami. Yang menyatukan antara manusia biasa dengan para rasul. Sama-sama manusia. Tidak bisa diangkat ke derajat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi, orang-orang jahiliyah itu, di samping akidahnya rusak, rusak juga akalnya. Rusak juga pemikirannya. Akal mereka ditaruh di kaki, kaki mereka ditaruh di kepala. Maka persis seperti itu keadaannya orang-orang yang mengikuti perangai jahiliyah. Akal mereka ditaruh di kaki, kaki mereka ditaruh di kepala. Hilang akal pikiran yang sehat. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak mau mengikuti kebenaran yang dibawa oleh para rasul alaihimussalatu wassalam. Maka pelajaran yang besar yang bisa kita petik dari sini adalah lemahnya akal manusia. Pendeknya akal manusia. Tidak bisa digunakan untuk menolak kebenaran. Jangan sampai kita menolak Al-Quran dan As-Sunnah hanya berdalil dengan akal kita. Oh, ini tidak masuk akal, tidak sesuai dengan akal pikiran kita. Tidak boleh. Sebab akal kita ini pendek. Dan andaikan kebenaran itu dikembalikan kepada akal manusia, maka tentunya kalau ada 1000 orang, bisa jadi ada 1000 macam kebenaran. Lalu, mana yang mau kita ikuti? Ada 1000 kepala, ada 1000 keinginan, ada 1000 pemikiran. Kalau begitu, kebenaran jadi berbilang, sehingga kita menjadi bingung, nggak tahu mau ikut yang mana. Ini akibatnya kalau kebenaran itu dikembalikan kepada akal manusia. Sebab akal manusia itu pendek, tidak lebih besar dari bentuk kepalanya. Bagaimana bisa digunakan untuk menolak dalil, menolak Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Oleh karenanya, yang pertama menggunakan akalnya yang sempit, yang pertama menggunakan kias adalah iblis. Ketika dia menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam dengan alasan, qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ini pemikiran yang rusak, pemikiran yang sempit, yang berasal dari iblis. Menurut dia lebih baik hanya karena dia tercipta dari api dan Nabi Adam alaihi salam tercipta dari tanah. Padahal akalnya tertolak baik secara syar'i maupun secara logika. Secara syar'i, ukuran kebenaran bukanlah tercipta dari api dan tercipta dari tanah. Ukuran kebaikan seseorang bukanlah karena dia tercipta dari api atau dari tanah. Berapa banyak jin yang lebih baik dari manusia? Karena mereka mentauhidkan Allah, manusia menyekutukan Allah. Dan berapa banyak manusia yang lebih baik dari jin? Karena mereka mentauhidkan Allah dan
para jin menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan membantu para dukun. Demikian pula menurut akal yang sehat, tanah itu lebih baik daripada api. Api itu kerjanya menghancurkan. Dia bisa menghancurkan sebuah keindahan, sebuah kemegahan. Sedangkan tanah, dia menumbuhkan berbagai macam tumbuhan, makanan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Jadi mana yang lebih bermanfaat? Mana yang lebih baik? Apakah api atau tanah? Akal yang sehat akan mengatakan tanah lebih baik. Tanah lebih bermanfaat dibanding api. Tetapi karena pemikiran sempit, akal yang pendek, menolak dalil, menolak perintah Allah dengan mengandalkan akalnya. Itulah yang dilakukan oleh iblis. Dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengandalkan akal pikirannya. Maka hati-hati. Hati-hati, jangan sampai kita mengikuti perangai-perangai jahiliyah dengan melakukan kias atau penyamaan yang salah, dan sebaliknya mengingkari penyamaan yang benar. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik, walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pembahasan mengenai masail jahiliyah sudah selesai. Dan sekarang kita masuk kepada pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke redaksi kami. Sebelumnya bagi antum yang mungkin punya pertanyaan-pertanyaan yang ingin antum ajukan ke kami, antum bisa melayangkan surat ke redaksi kami, yaitu Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari, Kedung Kendal, Banjarsari. Atau juga antum bisa mengirimkan SMS ke nomor kami, yakni 0853 53 02 03 04, 0853 53 02 03 04. Dan sekarang kita akan mulai mendengarkan pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tidur belum haid, terus dengan cara apa bertobatnya? Tapi suami belum sampai mengeluarkan mani walaupun sudah melakukan hubungan. Mohon penjelasannya. Ini pertanyaan agak susah kita pahami karena menggunakan bahasa-bahasa planet tertentu. Tapi barangkali maksudnya di sini, berhubungan suami istri dalam keadaan haid walaupun tidak mengeluarkan air mani. Apabila berhubungannya dengan dimasukkan ke dalam kemaluan, maka ini hukumnya haram. Nabi SAW telah melarangnya. Ini termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Lalu, bagaimana cara tobatnya apabila sudah terlanjur dilakukan? Dengan dua hal. Yang pertama bertobat, yang kedua harus membayar kafarah, bayar denda. Ya. Tobat dengan menyesali perbuatan tersebut, bertekad tidak akan mengulanginya, dan meninggalkan perbuatan tersebut. Ya. Bukan tidak boleh berhubungan sama sekali ketika istri sedang haid, tetapi jangan berhubungan di kemaluannya. Ya. Adapun selain kemaluannya, maka tidak mengapa, tidak dilarang. Lalu bagaimana kafarahnya? Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dari Ibnu Abbas
radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haid. Tentang seorang suami yang berhubungan suami istri dengan istrinya ketika istrinya sedang haid. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatasaddaqu bi dinarin aw nisfi dinarin. Hendaklah dia bersedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar. Dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab bahwasannya bersedekah dengan 1 dinar ketika dia berhubungan dengan istrinya pada awal haidnya, masih banyak darahnya. Adapun dengan setengah dinar pada akhir haidnya, walaupun sudah berhenti darahnya, tapi dia belum mandi, maka harus mengeluarkan sedekah sebanyak setengah dinar. Baik, ini perbedaannya 1 dinar dan setengah dinar. Dan 1 dinar itu ukurannya kurang lebih 4,25 gram emas. Baik, karena nisab, kalau dalam zakat nisab emas 20 dinar, itu nilainya 85 gram emas. 85 kalau dibagi 20, hasilnya 4,25 gram emas. Jadi siap-siap. Nah, kalau harga emas 1 gram 100.000 sekarang, berarti dia harus mengeluarkan 425.000. 425.000. Iya. Kalau dia berhubungan istrinya pada akhir masa haid, darahnya sudah berhenti, tapi dia belum mandi wajib, belum mandi junub, maka siapkan setengah dinar atau sekitar 212.500 rupiah. Kalau harga emas per gram 100.000. Baik. Ini cara bertobatnya, yaitu dengan tobat itu sendiri dan dengan membayar kafarah. Ketika anak sedang sholat, anak-anak yang berumur 13 bulan suka duduk di tempat sujud anak. Kalau dipindahkan suka balik lagi ke tempat sujud itu. Terus anak yang suka pindah tempat bergeser ke pinggir. Pertanyaan saya, boleh tidak anak melakukan itu dan apa hukumnya? Ulama telah menjelaskan boleh melakukan gerakan-gerakan ringan demi kemaslahatan salat. Boleh melakukan gerakan-gerakan ringan demi kemaslahatan salat. Iya. Hanya saja ada nasihat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, anak itu dikasih permainan, dikasih kesibukan sehingga dia tidak mengganggu ibunya yang lagi salat. Demikian, Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apabila ada orang Islam menjadi dukun dengan gelar dukun Islami, dia masih mengerjakan salat, tapi mengamalkan amalan-amalan dukun, apakah dia tetap dikatakan muslim atau musyrik? Dari Abu Ihsan Suparman di Layan Sari, Gandrung Mangu. Di mana ini? Baik. Tidak ada yang namanya dukun Islami. Ya. Ini lebih buruk daripada zina Islami. Ya. Atau pacaran Islami. Pacaran Islami sama dengan zina Islami. Ini tidak benar. Demikian pula tidak ada istilah demo Islami. Ini tidak benar. Ini perbuatan-perbuatan jahiliyah. Tidak bisa disandarkan kepada Islam. Bahkan sangat bertentangan dengan Islam. Islam mengajarkan tauhid. Perdukunan adalah pembatal tauhid, yang menghilangkan tauhid dari dalam diri seseorang. Bagaimana bisa disamakan? Ya, kecuali dukun beranak, tidak apa-apa. Ya. Membantu
melahirkan orang yang hamil, wanita yang hamil, maka ini bukan dukun ini yang dimaksud. Ya. Tetapi dukun yang bermuamalah dengan syaitan atau menggunakan sihir, maka ini adalah bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Nabi Sulaiman tidaklah kafir, yang kafir adalah syaitan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Di antara penyebab kafirnya syaitan adalah mengajarkan sihir kepada manusia. Bagaimana lagi dengan orang yang mempraktekkan sihir tersebut? Terlebih dia meminta kepada selain Allah, berdoa kepada syaitan, mempersembahkan sesajen-sesajen kepada syaitan agar sihirnya lebih manjur. Ya. Agar pengaruh sihirnya lebih kuat. Maka dia harus mendekatkan diri kepada syaitan dengan berbagai macam bentuk kesyirikan dan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hanya masalahnya tidak bisa seorang muslim itu langsung kita vonis sebagai musyrik. Ya. Dengan melakukan suatu kekafiran atau kesyirikan. Ada syarat-syarat yang ketat yang harus terpenuhi dan ada penghalang-penghalang yang harus diangkat. Insyaallah taala suatu saat kita bahas lebih detail apa syarat-syarat tersebut. Hanya saja yang perlu kita pahami, tidak setiap muslim melakukan kekafiran langsung bisa kita vonis kamu kafir. Tidak bisa. Tetapi kita katakan perbuatannya perbuatan kekafiran. Tegas. Perbuatannya adalah perbuatan kesyirikan. Ini jelas. Maka tidak boleh diberi gelar dengan dukun Islami dan yang semisalnya. Baik. Ustaz, saya seorang perempuan. Sekarang saya mengenakan kerudung, namun saya belum mengenakan penutup wajah. Apa hukum wanita tak menutup wajah? Ini sudah kita jelaskan bahwasanya ulama khilaf di dalam masalah ini. Namun seluruh ulama sepakat menutup wajah itu yang lebih utama. Menutup wajah itu yang lebih utama. Iya. Maka Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha dalam riwayat Bukhari beliau mengatakan rahimallahu nisal ansar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati wanita-wanita Ansar. Di dalam riwayat lain beliau mengatakan rahimallahu nisa'al muhajirin, semoga Allah merahmati wanita-wanita muhajirin. Ini para istri-istrinya para sahabat. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Waliyadribna bi khumurihinna 'ala jubihinna," hendaklah mereka tutupkan kerudung-kerudung mereka sampai ke dada mereka. Maka syaqaqna murutahunna fakhtamarna biha. Mereka merobek-robek kain-kain mereka dan mereka berikhtimar dengannya. Dikatakan oleh Al-Hafidz, seorang ulama Syafi'i, bahwasannya maksud perkataan Aisyah yakhtamirna biha ay ghattayna wujuhahunna. Mereka berikhtimar dengan kain tersebut, maksudnya mereka adalah menutup wajah mereka. Ini contoh dari istri-istri para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan oleh ulama Syafi'i, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Ulama sepakat menggunakan penutup wajah itu lebih utama. Baik. Di radio Salafiyah sekarang ada dua bahasa. Ya. Bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Apakah tidak menjadi ta'assub suku? Kalau mereka maksudkan untuk membangga-banggakan bahasanya, maka ini namanya ta'assub yang dilarang. Ya. Menganggap bahasanya lebih baik daripada bahasa yang lain. Ya.
Ini yang dilarang. Adapun kalau tujuannya untuk memahamkan atau lebih memahamkan orang yang menggunakan bahasa tersebut, maka itu baik. Maka itu baik. Ya. Seperti disebutkan khatibun nas bima ya'lamun. Berbicaralah dengan manusia dengan apa yang mereka pahami. Ya. Dan bisa saja ada orang yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Ya. Dia mengerti bahasa Sunda, maka bagus. Atau ada orang yang tidak mengerti bahasa selain bahasa Jawa. Ya. Bagus kalau digunakan bahasa-bahasa tersebut agar mereka juga mendapatkan kesempatan untuk menuntut ilmu agama. Iya. Maka silakan mengajak saudara-saudara Anda untuk mendengarkan siaran Al-Ustaz Abu Abdi Robbi. Baik, dengan bahasa Sunda. Pak Ustaz, ketika ana berdakwah menerangkan tentang bid'ahnya kitab Barzanji, tiba-tiba ana dilempari gelas aqua dan sambil mencaci maki, harus bagaimana tindakan ana? Ana minta doanya supaya ana diberi kesabaran yang insyaallah menerangkan hal yang bid'ah yang begitu banyak dilakukan di Sidrajah dari Pak Srori. Harus bersabar di dalam menghadapi semua ini. Ini bagian dari sunnatullah, dari ketetapan Allah di dalam berdakwah. Dan bagi orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah akan berikan, Allah akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh di jalan kami, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Hanya saja yang perlu diperhatikan di dalam penyampaian dakwah, sampaikan yang paling terpenting. Dalam masalah akidah, dalam masalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting untuk disampaikan. Kemudian sampaikan dengan dalil-dalil yang terang. Dan juga alangkah baiknya kalau didukung dengan perkataan ulama. Tidak ada ulama yang menyetujui kebid'ahan. Dan ulama-ulama Syafi'iyah, khususnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, adalah orang yang sangat keras menentang kebid'ahan. Maka, kalau kita sertakan dengan ucapan-ucapan ulama, disertai dengan dalil-dalil yang terang, mudah-mudahan ini akan dapat lebih memahamkan. Ya. Kemudian yang ketiga, sampaikan dengan bahasa yang baik, dengan cara yang baik, lihat situasi ya, dan kondisi yang tepat. Ya. Jadi, jangan sampai mereka menolak kebenaran, kita dilempari gelas, bukan karena apa yang kita sampaikan, tapi cara kita menyampaikan yang kurang hikmah, kurang lemah lembut di dalam menyampaikan. Alhamdulillah cuma gelas yang dilemparkan, bukan batu. Ya. Ini harus bersyukur juga. Cuma gelas aqua. Kalau ada isinya, alhamdulillah. Bisa diminum. Bukan batu yang dilemparkan seperti yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, mau tanya, bagaimana hukum hubungan antara ikhwan dan akhwat melalui Facebook? Boleh atau tidak? Ini tidak boleh. Ini membuka pintu-pintu syaitan untuk membuat fitnah, menggoda antara laki-laki dan wanita. Iya. Baik. Ustaz, mau nanya bagaimana caranya kalau sholat dalam keadaan duduk? Dan berapa rakaat jumlah sholat tahajud? Sholat dalam keadaan duduk sama dengan sholat dalam keadaan berdiri, kecuali ketika ruku. Kecuali ketika ruku dan posisi berdiri. Ketika posisi berdiri, maka
seorang yang sholat sambil duduk, posisinya ketika duduk. Lalu ketika posisi ruku, dia cukup menundukkan kepala dan membungkukkan sedikit badannya. Adapun posisi sujud dan posisi duduk sama dengan ketika sholat sambil berdiri. Sujudnya biasa, duduknya juga biasa. Jumlah rakaat sholat tahajud yang sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili masna masna. Fa idza khashiya ahadukum as-subh falyutir biwahidatin. Salat malam itu dua-dua. Kalau kalian khawatir mau masuk waktu subuh, maka tutup dengan witir 1 rakaat. Dari hadis ini dapat difahami, salat tahajud itu tidak ada batasnya, sekemampuannya. Hanya saja dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih, umumnya yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 11 rakaat. Walaupun terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sampai 13 rakaat. Terkadang kurang dari 11. 7, 9 dan yang lainnya. Maka boleh sekemampuan kita. Baik. Ustaz, waktu saya menyapih anak, mertua saya membawa anak saya ke dukun. Katanya biar bisa cepat lupa. Yani lupa dengan susuannya. Apakah ada efeknya ke mental anak? Bagaimana solusinya? Ya, solusinya ya dilarang. Jangan diizinkan untuk dibawa ke dukun. Ini hukumnya haram. Iya. Apakah bisa berpengaruh pada mental anak? Bisa saja. Karena dukun itu, kalau orang berobat kepadanya, biasa dikasih syaitan ke dalam tubuhnya. Ini hati-hati. Ya, bisa saja anak itu dibuat lupa karena ada syaitan yang dia masukkan ke dalam tubuh anak tersebut. Iya. Hati-hati ini. Bagaimana solusinya? Diruqyah. Solusinya diruqyah dan bertobat kepada Allah, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya. Apa benar kalau ada uban di rambut kita tidak boleh dicabut? Benar, tidak boleh dicabut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang seorang muslim mencabut ubannya. Dan dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Al-Baihaqi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syaibu nurul mu'min." Uban itu adalah cahaya orang mukmin. La yashibu rajulun syaibatan fil Islam illa kanat lahu bi kulli syaibatin hasanah wa rufi'a biha darajah. Tidaklah seorang beruban di dalam Islam, ini dalam amalan-amalan kebaikan, kecuali itu akan menjadi kebaikan baginya setiap kali muncul satu uban, dan diangkat baginya 1 derajat. Maka tidak patut seorang muslim mencabut ubannya. Kalau diwarnai lain, tidak apa-apa, sepanjang tidak menggunakan warna hitam. Jadi tidak apa-apa diwarnai untuk menghilangkan uban, tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajannibus sawab, jauhi warna hitam. Baik. Boleh tidak membeli sesuatu dengan uang hasil kerja sendiri tanpa izin suami? Misalnya membeli baju buat di dalam rumah. Boleh saja, karena adanya satu hadis di dalam As-Sahihain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada para wanita, menasihati mereka dan memerintahkan mereka untuk bersedekah, maka faja'alatil mar'atu tulqil qurta wal khatam
wa Bilalun ya'khudhu fi tarafi thawbihi. Para wanita langsung melemparkan giwang mereka dan cincin mereka sebagai sedekah, dan Bilal mengambilnya dengan ujung pakaiannya. Maka di sini menunjukkan mereka langsung bersedekah tanpa harus pulang dulu ke rumah untuk minta izin suaminya. Hanya saja tentunya ini dilihat juga maslahat dan mudaratnya. Kalau suaminya tidak senang dengan hal tersebut, maka tidak sepatutnya dilakukan demi untuk menghindari kemudaratan. Oleh karenanya, dalam hadis Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajuzu limra'atin amrun fi maliha idza malaka zawjuha ismataha." Tidak boleh bagi seorang wanita bebas memperlakukan hartanya, membelanjakan hartanya apabila dia memiliki suami. Maksud hadis ini, alangkah baiknya kalau dia meminta izin kepada suaminya, demi untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan tidak terjadi perselisihan dalam hal-hal yang tidak perlu seperti ini. Baik. Apa Ustaz mau tanya, kalau tunangan dengan khitbah sama atau tidak? Dan apa keduanya ada dalam agama Islam? Mohon penjelasannya. Khitbah itu artinya lamaran. Kalau tunangan itu apa artinya? Pacaran? Terserah mau dinamakan apa. Yang masalahnya, tidak boleh antara laki-laki dan wanita yang belum terikat pernikahan melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perzinahan. Seperti berbicara yang tidak perlu, apalagi sampai bermanja-manja, mendayu-dayukan suaranya, atau bertemu tanpa disertai mahramnya, bersentuhan, apalagi sampai berdua-duaan. Semuanya haram. Terserah mau dinamakan tunangan, khitbah, ataupun pacaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Jangan kalian mendekati zina. Karena sesungguhnya itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Dan khitbah itu artinya lamaran. Sudah kalau mau menikah, lamar. Dan tentukan kapan pernikahan, selesai masalah. Iya. Tidak perlu ada yang namanya tunangan ataupun pacaran. Baik. Apa hukum perayaan lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Isra Miraj Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan kalau kita merayakan kedua hal tersebut, apakah termasuk umat yang cinta kepada Nabi? Ini termasuk kebid'ahan. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari orang-orang yang paling mencintai beliau, yaitu para sahabat. Demikian pula para ulama, termasuk ulama 4 mazhab. Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad, yang sudah tidak diragukan lagi kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah mengajarkan peringatan seperti ini.
peringatan Maulid Nabi ataupun Isra Mi'raj. Iya. Ini termasuk bid'ah dalam agama, termasuk mengada-ngada dalam agama yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Maka kalaupun didasarkan dengan alasan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini cara merealisasikan cinta yang salah. Kalau benar-benar cinta, seperti yang ditunjukkan oleh para sahabat, dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan melakukan hal-hal yang justru tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita lakukan agar tidak meniru orang-orang kafir? Ya, jangan melakukan kebiasaan-kebiasaan mereka yang khusus bagi mereka. Ya. Seperti pakaian membuka aurat. Ini kebiasaan orang kafir. Termasuk perayaan hari lahir Nabi, Maulid Nabi. Ini juga kebiasaan orang kafir. Merayakan Maulid Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Natal. Atau merayakan Paskah kenaikan Nabi Isa alaihissalam. Persis seperti Isra Mi'raj. Demikian pula berdoa kepada orang-orang saleh. Seperti orang-orang Nasrani berdoa kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka jangan kita berdoa kepada Nabi atau kepada orang-orang saleh. Ini mengikuti orang-orang kafir. Iya, dan sebagainya. Baik, masih ada waktu? Kelas? Hah? Baik. 78. Ya, satu lagi mungkin. Ustaz, saya mau bertanya, doa apa saya lagi hamil minta dikasih keturunan yang saleh menurut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya dalam Al-Qur'an, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan untuk kami anak-anak kami dan pasangan-pasangan kami sebagai penyejuk mata, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doa dalam Al-Quran. Hablana, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Iya. Ini doa untuk meminta anak yang saleh, keturunan yang saleh. Kalau tidak hafal doa ini, maka tidak apa-apa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Namun yang terbaik dengan menghafal doa tersebut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau nanya bagaimana kalau ketika kita mandi junub lupa menyela-nyelai rambut, jadi langsung menyiram rambut kemudian diteruskan dengan menggunakan sampo. Jadi bisa diperkirakan bahwa rambut sudah basah semua. Yang saya ingin tanyakan, apakah mandinya diulangi atau tidak? Tidak perlu diulangi. Kalau sudah bisa dipastikan atau perkiraan yang kuat sudah basah semuanya sampai ke kepala, tidak perlu diulangi. Iya. Baik. Ustaz, bolehkah akikah ketika sudah usia balik? Karena ketika masih kecil tidak mampu untuk akikah. Telah difatwakan oleh para ulama, boleh hal itu apabila ketika kecilnya memang belum sempat diakikah. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi." Setiap yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Artinya dia bagaikan hutang, bagaikan barang gadaian yang harus tetap ditunaikan. Wallahu taala a'lam. Ya. Mohon maaf yang belum bisa terjawab karena waktu yang membatasi kita. Insyaallah taala akan kita jawab pada kesempatan yang akan datang.
yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan fillah, kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah Salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kajian sudah selesai, pembahasan pertanyaan juga sudah selesai, dan mungkin ini akhir dari perjumpaan kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita besok lusa kita akan berjumpa kembali di waktu dan frekuensi yang sama. Mungkin inilah akhir dari perjumpaan kita. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.